Dan kamu masuknya dengan cara apa? Sujada. Yang jelas masuk kampung orang tuh kudu sholat. Orang-orang zalim salah satu cirinya itu apa sih? Omongan orang suka dipelintir. Disuruh masuk sambil tunduk, maka mereka ngelawan bikin sendiri. Masuknya mundur pakai pantat lagi. Emang ngeledek dia. Asal diluncurkan undang-undang pasti ngeledek mereka. Dibully gitu. Seolah-olah Allah itu ya dibully saja. Kemudian ono kiai ke bawah-bawah ikut-ikutan. Kita akan membaca ayat 58 dan 59 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Silakan dibaca. Masuklah kamu ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka, maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik. Ini satu episode dari perjalanan seorang Nabiullah Musa alaihissalam. Saya akan melihat dari beberapa sisi yang mungkin sebahagian sisi belum pernah disabit orang lain. Allah memerintahkan kepada Musa dan umatnya, udkhulu hadhil qaryata. Satu, masuklah kamu ke kampung ini. Nanti terdapat ikhtilaf para ulama apa itu qaryah, kampung itu. Tapi yang paling banyak pendapat adalah Baitul Maqdis. Kita tahu Musa itu Bani Israel, tapi pernah berada di Mesir. Masuklah kalian semua ke kampung ini, makan dari apa saja yang kamu suka di dalamnya yang berlimpah ruah, dan masukilah pintunya itu sambil bersujud. Kila maksudnya adalah sambil menunduk. Ya kalau masuk sambil sujud bagaimana? Kepalanya di lantai. Yang dimaksud adalah membungkuk. Nanti dari kata inilah kemudian muncul pemahaman usjudu li Adama, wa kharru lahu sujada. Jika makna sujud itu adalah meletakkan dahi, kening, muka di tanah, mungkin nggak? Orang masuk kampung sambil sujud, mungkin nggak? Oleh karena itu maka makna sujud di sini artinya adalah membungkuk yang sama dengan rukuk. Dari sini supaya kita terbiasa cara memahami Al-Quran itu ya dengan bahasa Al-Quran.
Jangan memahami Al-Quran dengan bahasa kamus. Baik, kalau begitu berarti di sini kita sudah menemukan makna sujud itu sudah menjadi dua. Ini saya taruh tengah-tengah supaya nggak goncang. Wadkhulul baba sujjada. Masukilah pintunya, masuklah melalui pintunya dengan cara lafadznya dulu, bersujud. Bersujud yakni membungkuk. Padahal kita tahu membungkuk itu maknanya, kalau ini sujud, membungkuk maknanya rukuk. Nanti ada makna yang ketiga. Kata sujud itu menunjuk kepada makna kepatuhan total dengan mengikuti peraturan yang berlaku. Itu sujud. Sujadan lillah itu bisa dimaknai dengan tunduk patuh kepada ketentuan dan peraturan Allah. Nah, kita ambil dua saja dulu supaya tidak terlalu lebar. Sujud bisa diartikan dengan benar-benar sujud, yaitu meletakkan muka di tanah, sujud. Tapi juga bisa berarti ruku, karena tidak mungkin orang masuk satu kampung dengan cara sujud. Bagaimana melangkahkan kaki sambil sujud? Tentu yang dimaksud adalah ruku. Kalau begitu, ketika Allah perintahkan supaya malaikat itu sujud kepada Adam, kira-kira sujud yang dimaksud itu sujud dalam makna benar-benar sujud atau dalam pengertian menunduk saja? Kira-kira yang mana? Kira-kira yang pas yang mana? Nah, disinilah nanti orang memahami bahwa sujud yang dilakukan oleh Adam itu tidak sampai kepada Adam itu tidak sampai mukanya kena tanah. Seperti kita sujud di dalam sholat, tetapi dia tidak lebih dari rukuk penghormatan saja. Terus bahagian begitu pikirannya, karena memang ada celah untuk mengartikan sujud dengan rukuk. Kemudian juga wa kharru lahu sujada. Ketika saudara-saudara Yusuf itu sujud kepada ayahnya di depan Yusuf, sujud semuanya, pengertiannya kira-kira sujud dalam arti seperti sujud di dalam sholat, atau pengertiannya menunduk seperti dalam ruku? Yang mana kira-kira? Sok, itu nanti bahasan lain. Yang penting saya sudah buka pintunya. Kalau sudah sampai pintu, cari sendiri kamarnya. Dari sinilah kemudian muncul perbedaan pendapat. Satu, bolehkah orang melakukan sujud kepada manusia yang lain? Jika pengertian sujud itu adalah membungkuk, maka menjadi boleh. Jika pengertian sujud itu adalah seperti sujud sholat, maka itu tidak boleh. Itu diantaranya. Jelas ya?
nanti naik lagi. Bolehkah kalau kita melakukan gerakan membungkuk menghormati pada orang tua? Boleh. Bagaimana kalau membungkuknya kepada bendera? Ayo, masuk dari situ. Bukan nyembah. Masuklah kamu ke negeri itu, ke kampung itu, silahkan kamu makan apa yang kamu suka dari kampung, rizki kampung yang berlimpah itu. Dan kamu masuknya dengan cara apa? Sujada. Yang jelas masuk kampung orang tuh kudu sopan gitu loh. Jangan masuk kampung orang pamer. Nih gue, jangan. Nih ajaran Quran. Masuk negeri orang tuh kudu sopan, pakai tata krama. Jangan mentang-mentang sepatunya gede gebrik-gebrikan, jangan. Jangan mentang-mentang mobilnya bagus klakson mulu. Kampung orang. Nah, jadi kalau besok kita pindah kampung gitu ya, caranya sopannya. Jangan belagu. Loh, gue kan dokter, jangan. Biasa aja kampung orang. Desa mau corok, kita kudu hati-hati. Kemudian Allah katakan wa qulu hittatun. Ini ada wiridnya juga ini masuk kampung orang itu. Dan katakanlah oleh kamu hittah. Artinya apa? Ya Allah, ampunilah atau bersihkanlah dosa-dosa kami. Naghfir lakum khatayakum, niscaya kami akan hapuskan dosa-dosa kamu, ampun dosa-dosa kamu, wa sanazidul muhsinin, dan kami akan tambah lebih banyak lagi nikmat. Kalau kemarin kamu dapat ini dan itu, mana ada salwa, besok saya tambah lagi, kata Allah. Apa hubungannya naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin? Tangkap pesan. Jika kamu ingin ditambah rizki, banyaklah istighfar. Tuh, jelaskan. Naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Orang yang sudah beristighfar, insya Allah ditambahin rizkinya. Inilah makna di beberapa ayat dan hadis. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu likulli dzikrin makhraja wa likulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang terus-menerus senantiasa lazim rajin istighfar, sempitnya jadi lapang, sulitnya jadi gampang, rizkinya di luar perhitungannya. Istighfar, lihat sepotong kalimat, naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Jadi kalau ingin ditambahin lagi rezekinya, di samping syukuran juga banyak baca istighfar. Ini hubungan kata saja. Jadi perintahnya apa? Satu, pindah kampung situ. Kedua, fasilitasnya boleh dimakan. Tiga, masuknya sopan. Keempat, baca istighfar. Dah. Diamalkan gak itu? Lihat berikutnya. Fabaddalal ladzina zalamu. Lalu orang-orang yang zalim itu mengganti. Enggak semua ya, sebahagian, karena tidak semuanya zalim. Kalau fabaddalu, maka mereka mengganti. Nanti Nabi Musa ikut zalim juga. Orang-orang yang zalim di antara pengikut Nabi Musa mengganti kalimat itu qaulan ghairal ladzi qila lahum, dengan ucapan di luar yang berbeda dengan yang dikatakan pada mereka. Ada orang-orang zalim, salah satu cirinya itu apa sih? Omongan orang suka dipelintir. Banyak kan? Baik teksnya maupun pesannya. Dalam hadis disebutkan bahwa mereka mengubah, disuruh masuk sambil tunduk, maka mereka ngelawan, bikin sendiri, masuknya mundur pakai pantat lagi. Coba
mundur masuk kampung orang itu begini, tengadah ke atas. Memang ledek dia. Asal diluncurkan undang-undang pasti meledek mereka selalu itu. Asal keluar hukum saja yang baru, peraturan yang baru, ini kerjaan orang-orang zalim ini ngeledekin mulu, dibully gitu, seolah-olah Allah itu ya dibully saja Nabi Musa, dijelek-jelekin, apa-apaan aturan begini, dah nggak usah revisi dah, gitu kira-kira tuh. Mundur Quran. Jadi orang-orang yang zalim pelakunya itu, ini loh, saya nunjuk ayat loh ya, dan nunjuk ke sana. Asal ada peraturan yang bertentangan dengan hawa nafsu mereka, dengan grupnya sendiri, dibully, dan itu di muka umum loh, bukan dalam diskusi ilmiah, ini di muka umum. Mundur, nih yang bener yang ini nih, apaan gitu. Terus kalimat hittatun yang artinya semoga Allah mengampuni dosa kami diganti habbatun fi sya'ratin. Hittah jadi habbah, coba itu. Bebijian di dalam gandum. Ya apa hubungannya? Artinya apa? Orang suka menafsirkan sendiri ucapan orang karena memang niatnya menolak. Misal umpamanya nih satu saat nih, umpama nih, barang siapa yang masuk masjid tidak berpakaian lengkap sebagaimana mestinya, maka dia harus diusir dari masjid itu karena mengganggu orang lain. Kan benar ya, dipelintir. Jangan bawa anak-anak kecil ke masjid. Nih ada RUU-nya nih. Kan anak kamu kan nggak pakai celana panjang, nggak boleh tuh. Ya beda yang diomongin tuh orang tua. Jelas ya? Itu pelakunya siapa? Pelakunya siapa? Quran. Dah, nggak usah panjang-panjangin, udah ngerti ini. Lalu apa balasan Allah dan siapa yang kemudian dinistakan? Fa anzalna 'alal ladzina zalamu rizqan minas sama. Silakan baca terjemahnya. Maka kami turunkan atas orang-orang yang zalim apa di situ? Apa? Petaka atau wabah. Nah iya, siksaan lah. Petaka, bencana, musibah, kehinaan. Minas sama dari langit. Kenapa tidak dari sesamanya? Kok vertikal tidak horizontal? Nggak mampu petugas keamanan menghadapi mereka. Nggak kuat, makin ramai aja dibully nanti. Nggak mampu lagi ulama, nggak mampu lagi kiai, nggak sanggup lagi para habaib, gitu loh. Ya minas sama langsung. Ditanya aja. Kenapa? Bima kanu yafsukun. Karena mereka telah melakukan kefasikan. Selama ini bikin hoak mulu itu dia. Saya sudah pernah bahas bahwa kaum fasikun itu kerjanya adalah bohong. Atau bahas Al-Hujurat kita kan, in ja'akum fasikun. Dulu tukang hoak itu namanya fasikon. Nggak tahu sekarang fa siapa itu. Dihukum oleh Allah, pasti turun pangkatnya, pasti. Dah. Nah, baik. Ini ayat hubungkan dengan kisah Kanjeng Nabi Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, uskun anta wa zaujukal jannah. Bedanya udkhulu dengan uskun. Kalau udkhul itu dari luar masuk, kalau uskun standby di situ aja. Walaupun memungkinkan dalam uskun itu ada udkhul juga dari luar masuk. Masuk situ. Adam dan Hawa masuk ke surga.
makanlah, sama kan? Wakula minha, fakulu, iya kan? Minha, iya kan? Sama enggak? Perhatikan ayatnya. Kan? Kami katakan pada Adam dan Hawa, apa perintahnya? Uskun anta. Di sini, wa idz qulna dkhulu. Ini Allah katakan kepada siapa? Kepada Bani Israel. Udkhulu hadhil qaryata. Uskun anta wa zawjukal jannah. Sama-sama tempat yang berbeda dari tempat yang lain, kampung. Fakulu minha. Ada gini, wakula minha. Kula berdua, kulu rame-rame. Minha. Haitsu syi'tum. Di sini haitsu syi'tum, di sini syi'tum. Di sini raghadan, di sini juga raghadan. Jelas ya? Sama kan? Mirip kan? Allah ulangi apa yang terjadi pada peristiwa Kanjeng Nabi Adam dan Hawa, diulangi dengan peristiwa yang terjadi pada zaman Kanjeng Nabi Musa, supaya otak kita mikirnya bener, takut nggak nyambung. Satu cerita nggak paham, coba dua. Kalau dua nggak paham juga. Nah, di sini tambah dengan jangan dekati pohon ini. Di sini pada khul baba sujada. Nah, di sini siapakah yang menjerumuskan Adam dan Hawa sehingga keluar dari surga? Siapa? Fa'azallahuma syaitan. Kenapa kata Allah? Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Zalim kan? Di sini siapa? Fabaddalal ladzina zalamu. Ya kan? Kalau kamu makan buah larangan dan kamu zalim. Di kisah Nabi Musa, yang zalim itu yang menukar kata-katanya. Sama, setan menukar firman Allah dengan tafsirnya sendiri. Pun orang zalim di kalangan Bani Israel menafsirkan sendiri undang-undang yang dibuat Allah. Mereka adalah orang-orang zalim. Fabaddalal ladzina zalamu fatakuna minadz zalimin. Udahlah, gampang kan? Udah sering ketemu. Jadi orang yang memutar balik firman Allah, ayat Allah dengan pemahaman karepe dhewe, dengan tujuan melanggar peraturan tadi, orang yang memutar balik ucapan orang lain atau sebuah peraturan dengan pikirannya sendiri dengan tujuan untuk menolak peraturan tadi, itu namanya orang apa? Namanya orang apa? Orang zalim. Temannya siapa? Korbannya siapa? Gak tanggung-tanggung. Korban pertama itu Nabi Adam itu. Dan Hawa, emak-emak itu korbannya tuh.
Jadi orang gumun yang ono kiai ke bawah-bawah ikut-ikutan. Nabi aja kena kok. Apa mending kita? Tapi hati-hati. Nanti Allah turunkan siksaan. Kamu dihinakan. Kira-kira sekarang ada nggak orang-orang yang memutar balik satu peraturan atau satu kalimat dengan tafsiran sendiri, ada nggak? Sampai ada yang bikin video ayam tuh kan. Jangan piara ayam, nanti ke rumah orang ayamnya diambil sama dia, kamu bayar 10 juta lagi. Di mana itu? Itu adalah pemutar balikan teks. Ada kan? Dapat juga kan? Perempuan tidak boleh kuliah, nanti kalau pulang lewat jam 10 malam kena. Di mana teksnya itu? Fabadala. Orang niatnya menentang kok, tidak ilmiah.